A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan jamaah Islam Itu Indah yang lagi menyaksikan sekarang ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudahan rizki. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sekarang nih ya, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, saya mau ngajak jamaah yang di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pengurutannya itulah gering hayo tadi cager. Nah, nyerita urut ke GPU. Ali bapak bau. GPU cair. Bau itu mah. Biarin. Kayu putih. Ularila teuing atuh gering gaduh. Kudu masak. Kudu nyeuseut. Kudu ngejo lamunan awe gering aduh. Lamun saminggu gering. Maka 3 poe geus ripuh. Geus capek. Geus kaitu ka dieu ku sorangan. Ini Masya Allah ya, kalau kita ngelihat laki-laki yang bisa merawat istrinya pas lagi sakit ini, jujur saya dalam hati kecil ini salut sama orang-orang yang bisa. Karena memang ini nggak gampang karena kita punya kesibukan nih sebagai laki-laki nih. Dan tapi kan kalau kita bicara masalah tipe laki-laki ini macam-macam. Ada yang cuek, ada yang cemburuan, ada yang keras kepala. Jamaah yang di rumah pasti setuju nih. Pokoknya ya, pokoknya laki-laki banget deh, pokoknya begitu deh. Nah hari ini nih kita bahas tentang tema yang luar biasa ya, temanya adalah tipe-tipe suami cek. Nah ini dia nih. Ya. Ini kalau misalnya, kan ini kan ada yang kalau di video-video yang lagi viral kan begitu. Tipe-tipe istri cek, tipe-tipe suami cek gitu ya. Karena hari ini kita bahas tipe-tipe suami ceknya nih. Kalau ngomongin masalah sifat suami nih macam-macam, ada yang perhatian kayak di video tadi ya. Kalau istrinya sakit, dia ngurusin, dia temenin. Kadang buat istrinya memang sih bener ya. Kadang-kadang susah banget, tapi istri tuh kalau kita nemenin aja tuh kayaknya udah jadi obat buat dia gitu loh. Tapi yang namanya suami ini kan tadi saya bilang ya, sibuk gitu ngurusin inilah, mikirin itulah, gimana caranya harus bisa bayar bulan depan ini, bulan depan itu. Nah ini, hari ini nih kita membahas nih, kita bicara masalah tentang laki-laki walaupun di tengah kesibukannya. Ada nggak sih balasan dari Allah bagi suami yang rela memberikan waktunya untuk memberi perhatian kepada istri yang sedang sakit? Kita minta penjelasan yang pertama dari yang terhormat guru kita, ada Bunda Tuti. Tafadhol Bunda, silakan. Terima kasih, mohon izin Ustaz Maulana, Ustazah Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah, pujian kepada Allah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa sama-sama kembali di Islam Itu Indah Trans TV pagi ini bersama Ustadz Maulana dan juga Ustazah Lulu. Jika tadi melihat tayangan yang begitu indah, bagi saya itu indah, bagi Bunda itu indah sekali. Karena kesetiaan seorang suami terhadap istrinya dikala istrinya sedang sakit. Tujuan daripada kita menikah tidak ada lain adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Di situ esensinya adalah kita niat untuk beribadah. Ibadah itu banyak, tetapi ibadah yang luar biasa adalah ibadah ketika kita mendapatkan pasangan, mendapatkan satu keindahan dalam rumah tangga kita. Maka bersyukurlah bagi kita yang sudah mendapatkan pasangan. Tapi ketika kita berumah tangga ini, dalam perjalanan hidup rumah tangga ini tidak bisa kita ini berjalan dengan mulus. Kadang-kadang ada naiknya, ada turunnya kan. Kadang-kadang ada ujiannya, ada enaknya, ada tidaknya, ada suka maupun duka. Hari ini
istri kita sedang sakit, suami yang setia kemudian mendampingi istri, mengobati dengan sabar, memanjakan, memperhatikan, itu termasuk suami yang soleh dan luar biasa. Bisa jadi besok suami yang sakit. Lalu bagaimana dengan sang istri? Istrilah yang berkewajiban untuk merawat suami. Maka ketika berumah tangga itu kita bekerja sama, satu tim. Ya, kenapa kita katakan kerjasama? Karena tidak bisa kita ketika sedang sakit, suami tidak memperhatikan kita. Atau ketika suami sedang sakit, istri tidak memperhatikan. Karena ini adalah merupakan satu kewajiban daripada suami kepada istri dan juga nanti kewajiban antara istri kepada suami. Subhanallah, ketika melihat tayangan tadi, apakah ada balasan dari Allah kepada suami yang merawat istrinya? Tentu ada. Jangankan hal yang merawat sakit ya, hal yang terkecil aja, senyum aja kepada istri, senyum aja kepada pasangan kita, itu akan menjadikan ibadah dan juga pahala. Kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini Allah berfirman untuk memberitahukan kepada kita, barang siapa orang yang beramal soleh, beramal kebaikan. Di sini yang beramal kebaikan suami merawat kepada istri, itu termasuk amal soleh. Di sini Allah berfirman tidak mendiskriminasikan atau tidak mengelompokkan. Tapi Allah menyatakan siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri. Berbuat baik itu Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Hayatan thayyibah. Tapi syaratnya beriman kepada Allah. Karena ketika merawat suami kalau tidak dengan iman kadang-kadang bisa menjadi keluh kesah. Sakit ya, orang mah istri jangan sakit. Di mana bisa kalau udah datangnya sakit ya sakit, itu udah ketetapan dari Allah. Tapi kita juga harus sabar. Dan ketika kita mendapatkan satu ujian berupa sakit, kita juga harus bersyukur. Berarti Allah sayang kepada kita. Bisa jadi dengan sakit itu Allah menebus atau melebur, menghapus dosa-dosa kita. Maka di situ ketika kita hadapi sakit istri, hadapi sakit suami dengan iman, nah di situ Allah akan berikan adalah kehidupan yang baik. Ya tapi kalau misalnya istrinya manja gitu loh, manjanya Iya. berlebihan. Kalau lagi sakit tuh kayaknya ngerengek terus. Ini kan mungkin ada yang ngalamin juga hal yang sama seandainya gitu ya. Iya. Nah ini lakinya kan jadi repot, mau kerja diteleponin terus tuh gimana tuh Bun? Nah disitulah kita harus saling mengerti, saling pengertian. Ah. Itu pengertian dan komunikasi ya. Istri juga kalau sakitnya nggak berat-berat banget, paling cuman batuk atau pilek demam, ya nggak usahlah sampai terlalu berlebih-lebihan. Karena kan lebay. suami juga harus bekerja. Betul. Maka di situ Allah akan berikan pahala kepada suami dan juga kehidupan yang baik. Masya Pahala Allah. itu kan banyak. Benar. Ya Allah, Nah tadi subhanallah. gini nih, kalau Iya. kita tadi bicara masalah tentang laki-laki yang sangat perhatian sama istrinya, saya punya tayangan nih yang banget nih buat pemirsa. Ini tayangannya nih. Dan nanti aku bakal ngeprank istri aku, dimin istri aku tanpa sepatah kata pun guys. Pokoknya kayak gitu aja pranknya. Kita langsung aja pranknya guys. Ya udah aku minta maaf. Kata A katanya kalau udah minta maaf udah. Lu kenapa sih? Minta maaf dulu. Yang ucapin ya punya ya semuanya bilang. Katanya kalau bilang udah minta maaf juga. Kayak begitu. Aku gak mau didiemin. Iya. Ya
Tapi itu dia, senjata terakhir wanita adalah nangis. Dan senjata terakhir laki-laki Apa? meluk. Meluk, iya. Pas istrinya udah nangis baru dipeluk. Sebelum nangis harusnya udah dipeluk atuh Kang gitu ya, kasihan. Ini nih dia nih ya. Kalau kita lihat tadi video yang barusan sama-sama kita saksikan nih, kalau misalnya orang marah, suami marah ini macam-macam tipenya. Ada yang tipikalnya mungkin meledak-ledak ya kan. Wah, kata-kata semua keluar. Ada juga yang tipikalnya kayak tadi mungkin diem aja, nggak mau ngomong sama sekali. Nah sekarang dalam pandangan Islam Ustadz Maulana, mana yang diperbolehkan nih? Kalau misalnya kita laki-laki ini ngomel, marah-marah tuh dikeluarin atau dipendem aja, diem aja. Yang mana yang lebih baik? Mohon izin penjelasannya. Baik, makasih banyak Mas Fadil, luar biasa pertanyaannya. Ini curhat atau enggak kan? Enggak, sekalian lah. Izin Ustazah Bunda sama Ustazah Lulu. Satu hal buat kita, terima kasih banyak tim Islam Tinda mengangkat tema ini. Tema tipe-tipe suami yang cuk. Cek, tiba-tiba suami cek. Gitu. Cuk atau cek? Cek, oh, cuk. Kalau cuk mah buat motor biar bensinnya turun. Nah, kalau lah ini tema keluarga. Tema keluarga, tapi bisa juga untuk persiapan anak muda nih. Oh, ternyata ada tipe-tipe laki-laki yang seperti ini. Jadi pembelajaran buat kita. Nah, baik, luar biasa. Saya mulai ya ceramahnya. Iya, tadi disuruh mulai kan Ustaz. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 19 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan ini hingga kita mendapatkan keberkahan sampai setahun. Amin. Amin. Baik, tema hari ini tipe laki-laki yang cek itu tadi. Bukan cuk ya, cek ya. Nah, bagaimana? Apakah suami mendiamkan atau marah yang ya gini. Mohon izin, ummatan wasatan pertengahan, kita bisa ambil wasit pertengahan. Kalau marah pertengahan, kalau diam ada waktunya, ada saatnya. Tidak boleh mendiamkan kalau suami istri berada pada posisi sampai 6 bulan. Itu sudah jatuh talak, hati-hati. Nah makanya kalau kita berkata anjuran Islam bagaimana? Ada namanya kalaupun marah ataupun sabar ada sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum kejadian dengan ilmu. Sehingga ketika marah, marahnya tidak menyakiti, tidak memukul. Tapi marahnya karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Dalam hal mendidik. Bukan dalam untuk menzalimi, apalagi mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan perceraian, nauzubillah. Jamaah, ketika ada dengan ilmu, kita menghadirkan lemah lembut. Kenapa? Karena ada ilmu di dalamnya. Tak marah karena urusan dunia. Itu aduh kalau urusan dunia mak nanti bisa dimaklumi lah, diperbaiki. Uang nanti bisa diganti, tapi perasaan wanita hati-hati. Apalagi mengingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf ketika kita ada kejadian yang menimpa diri kita, sebelumnya itu persiapan dengan ilmu sehingga tidak terjadi bahaya pada rumah tangga. Karena mendiamkan diri juga, mendiamkan pasangan tidak peduli, ini bahaya juga. Disebut golongan ad-dayus. Ad-dayus ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari kemudian karena tidak ada bentuk keperhatiannya. Makanya ada ketika marah apakah meluap-luap atau diam aja, maka ambil posisi berikutnya marah ketika harus dengan sabar. Dengan sabar, apalagi menahan dan meredam amarah dan berlindung kepada Allah ketika marah. Yang penting diam, jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Diam, cari waktu yang tepat untuk memberitahukan. Kemudian yang ketiga, sesudah. Apa itu sesudah? Dengan melakukan kebaikan, dengan mengubah posisi, memperbaiki diri, tidurlah dulu.
Berudulah dulu. Kalau perlu mandi dulu. Mungkin ada sesuatu yang harus ditenangkan dulu dengan mandi, berudu. Kalau perlu salat 2 rakaat dulu lah. Sehingga kemarahan itu tidak meluap-luap dengan apa? Memecahkan piring atau mengusir istri. Apalagi memukul, apalagi menghinakan. Ini hati-hati. Makanya sosok suami hati-hati. Karena di mulutnya bisa menjadikan jatuhnya talak. Nauzubillah min zalik. Kalau perempuan berkata talak tidak jatuh talak. Nauzubillah Tapi kalau min laki-laki dzalik. berkata talak jatuhlah talak. Jadi bicara masalah tentang marahnya juga harus diatur. Maksudnya Marahnya karena harus Allah. diatur karena Allah. Jadi ada ilmunya pada saat marah. Ini boleh-boleh saja gitu loh. Boleh. Sebenarnya marah itu bentuk tanggung jawab. Ah. Bentuk perlindungan. Marah itu bentuk pertahanan sebenarnya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa nih buat jamu yang ada di rumah nih ya. Hari ini sama-sama kita belajar bagaimana sih seandainya memang kalau harus marah sebagai suami. Marahnya karena Allah. Untuk Apalagi berteriak-teriak Astagfirullahaladzim. marah-marah sampai kedengaran tetangga. Iya, Apalagi betul-betul. ketahuan sama mertua. Ya Allah. Orang tua, mungkin kita sudah baikkan tapi mertua dan orang tua kan tidak mungkin bisa memaafkan anak-anaknya sudah bertengkar itu. Benar. Masih kepikiran kan? Benar. Maaf ya, aku marah Iya, tadi. iya, marah. Itu contoh. Oh itu contoh. Iya. Itu marah karena Allah apa karena siapa itu? Memberikan pembelajaran. Oh memberikan pembelajaran, iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, ya ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita bicara masalah tentang suami, ini pasti kalau suami soleh selalu mengingatkan keluarganya termasuk istrinya. Apa sih dalam hal apa? Terutama dalam hal sholat. Seperti tayangan yang berikut ini nih. Ya orang tadi ngantuk banget, udah sesimpel itu aja. Kamu kan tahu toh, nak meninggal sholat wajib sengaja, tahu toh. Itu kan bukan hal remeh. Karena aku gak sengaja orang aku ketiduran lagi. Kamu tadi udah tak bangunin. Lah habis itu ketiduran, ya aku gak tahu toh. Kamu sengaja apa enggak? Ya gak sengaja. Kalau nggak sengaja sekarang kodo dulu. Nanti aja. Ya sekarang toh. Nanti aja. Lah kenapa? Nanti naik di jalan tabrakan mati. Kamu masih punya utang sholat. Ya aku gak sengaja. Kalau nggak sengaja makanya sekarang dikodo. Orang sengaja aja harus diganti. Ayo berangkat Kenapa sih kamu kenapa? Apa? Ini kok berat banget tuh kon ganti. Udah digampangin loh. Kamu nggak sengaja ya tinggal ganti. Ini suaminya sabar banget ini. Ini ciri-ciri gambaran orang-orang soleh nih Masya Allah ya. Baik banget gitu ya Ustazah Eliu. Ini lagi bengong aja, lagi ngeliatin apaan sih, Po? Tipe-tipe suami cuk. Suami cek, coba cuk. Ini kalau misalnya dapat suami ya yang mau mengingatkan urusan akhirat, ini mungkin bahagialah buat para istri nih. Karena ada tipikal suami ini yang punya tanggung jawab, merasa diri tanggung jawabnya besar itu sampai dia gila kerja atau orang bilang workaholic. Nah ini dia nih. Nah ada juga kalau misalnya suami ini yang berpikir udah deh mau di rumah mau kayak gimana urusannya yang penting duit belanja, mau makan segala macam ada. Nah sekarang nih bagaimana menjadi seorang suami ya. Walaupun nih kalau bisa dapat dua-duanya. Rajin bekerja, workaholic tapi tetap ingat urusan akhirat. Bagaimana nih Ustazah Eliu? Mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kecibarusa bareng si kembar ini yang luar biasa Masya Allah apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana sih kalau suami yang memang kerjanya itu terlalu workaholic ya seperti apa? Nah makanya jelas sekali ketika syair berkata bahwa harus seimbang antara mencari dunia dan juga akhirat. Bahkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di akhirat, tapi jangan lupa dengan dunia. Artinya apa? Yuk sama-sama niatnya akhirat. Kalau misalnya niat akhirat, dunia dapat, dua-duanya dapat. Tapi ketika tujuannya yang pertama adalah dunia, cukup dapat dunia. Makanya mohon maaf untuk para suami yang pertama ketika kita gemar bekerja, niatnya untuk akhirat sehingga tidak lupa sama yang namanya keluarga. Nah ketika kita nggak lupa sama keluarga, mohon maaf pulang pun juga on time tepat waktu. Kemudian manage waktunya bisa. Kalau kita lihat burung saja sudah diberikan rizki oleh Allah. Perginya pagi, pulangnya sore. Jadi nggak terlalu yang namanya sampai malam. Kadang kita kalau misalnya terlalu dalam kerja,
Dari pagi ke pagi lagi, dari malam ke malam lagi. Ya Allah makan tape di mampu udah capek dah gitu kan. Sehingga waktu untuk keluarga nggak ada. Sedangkan Rasulullah menegur, ya Allah ini kenapa terhadap anak saja nggak disayang. Seharusnya anak dicium, dipeluk. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Terhadap istri Rasulullah pun juga Masya Allah senantiasa bersama istrinya. Bercanda, kemudian juga saling sharing, kemudian juga membantu pekerjaan rumah tangga. Artinya apa? Tidak terlalu dalam urusan dunia. Tapi tepatnya yuk perhatikan ketika kita gemar bekerja, perhatikan juga keluarga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nafkah di sini mohon maaf tidak dilihat dari kuantitas, tapi juga kualitas. Bagaimana Sa'labah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, saya ini miskin sekali. Berikan saya kesempatan untuk menjadi orang kaya. Ya Rasul, doamu diijabah, doakan saya ya Rasul. Rasulullah udah tahu, tidak, mungkin ini yang terbaik untukmu. Kemudian terus diminta lagi sehingga Rasulullah berdoa, Masya Allah benar. Peternakannya berkembang sehingga yang tadinya rajin dengan ibadah lupa sama ibadah. Tadinya on time dalam hal ibadah, sekarang ketika berkembang maka naudzubillah min dzalik lupa terhadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dikatakan bahwa ya Allah jangan sampai untuk urusan nafkah tidak dilihat dari kualitas. Kuantitas kita kejar banyak, tapi dalam hal kualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, naudzubillah nggak ada sama sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya yuk sama-sama kita introspeksi diri. Yuk kita introspeksi, oh iya nih banyak kita dapat duitnya, tapi mohon maaf apakah dipakai untuk beribadah gitu kan? Apakah dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, yuk sama-sama senantiasa kita menjadi penghuni surga. Iya, Jangan Masya Allah, penghuni amin. neraka. Iya. Karena salah satu ada neraka namanya hutama, itu yang gemar sama dunia. Coba sedikit nih Naudzubillah Ustazah min dzalik. Lulu nih, kalau Ya. misal saya kan tipikal orang kan yang kadang-kadang pergi pagi pulang pagi tadi Nah, seperti itu. apa yang dikatakan oleh Ustazah Lulu. Nah kan waktu ini saya kebanyakan di luar, bagaimana caranya kalau kesannya hanya pakai video call atau mungkin telepon aja boleh nggak? Makan buah atep anget-anget, itu siasat mantep banget. Oh, Masya Allah. Tapi sediain dulu waktu liburnya ade, Ah, iya, gitu kan, benar, buat benar. keluarga insya Allah. Jazakillah khairan kasiran, makasih banyak nih. Sekarang nih kita lanjut lagi nih, saya mau nanya sama Bunda nih ya. Bunda, Fadli, ya. kalau tipe suami zolim, Ya. enaknya diapain? Kita hukum. Kok dihukum? Emang boleh? Ada caranya. Gimana caranya? Sebentar lagi. Oh yang sebentar lagi ya. Yang di rumah nih jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.